Ada sebuah negara kepulauan kecil di kawasan Eropa yang sering dianggap sebagai salah satu destinasi wisata paling ramai sepanjang tahun. Meskipun luas wilayahnya tidak besar, negara ini selalu dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Saat dilihat di peta, posisinya tampak seperti sebuah titik kecil yang terletak di tengah perairan Mediterania. Negara itu adalah Malta. Total luas wilayah Malta hanya sekitar 316 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di Eropa. Namun, meskipun ukurannya kecil, negara ini dihuni oleh sekitar 600.000 penduduk tetap. Malta juga merupakan anggota dari Uni Eropa, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Eropa lainnya dalam hal ekonomi, perdagangan, dan mobilitas penduduk. Karena Malta adalah negara kepulauan, negara ini tidak memiliki perbatasan darat dengan negara manapun. Semua akses masuk dan keluar dilakukan melalui jalur udara atau laut. Wisatawan yang datang biasanya mendarat di bandara internasional atau tiba menggunakan kapal feri dari negara-negara di sekitarnya. Hal ini menjadikan pelabuhan dan bandara sebagai titik penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malta. Bahasa resmi yang digunakan di Malta adalah bahasa Malta. Namun yang menarik, bahasa Inggris juga memiliki status resmi di negara ini. Hal tersebut membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah, terutama bagi wisatawan internasional. Banyak pengunjung merasa nyaman bepergian di Malta tanpa harus mempelajari bahasa lokal secara mendalam, karena hampir semua papan informasi, menu restoran, dan layanan publik tersedia dalam bahasa Inggris. Sekarang, bayangkan kita memulai sebuah perjalanan menyusuri kehidupan sehari-hari di Malta, sebuah perjalanan yang tidak hanya menampilkan sisi indah pulau ini, tetapi juga memperlihatkan berbagai tantangan yang dihadapi penduduknya. Kita akan mengikuti aktivitas dari pagi hari hingga larut malam, melihat bagaimana rutinitas masyarakat berlangsung di negara kecil yang selalu sibuk ini. Bahkan ketika Anda berkunjung pada bulan-bulan terdingin dalam setahun, seperti Januari atau Februari, suhu rata-rata di Malta masih berkisar sekitar 15 derajat Celcius. Karena lokasinya yang berada di kawasan Mediterania, Malta menikmati sinar matahari hampir sepanjang tahun. Cuaca cerah merupakan hal yang biasa di sini, sehingga banyak aktivitas luar ruangan tetap berlangsung meskipun sedang musim dingin. Ketika cahaya pertama pagi hari mulai menyinari pulau, kehidupan di Malta perlahan mulai bergerak. Banyak penduduk lokal sudah bersiap untuk memulai hari mereka. Sebagian di antara mereka berjalan menuju tempat kerja, sementara yang lain memanfaatkan udara pagi untuk berolahraga. Pagi hari di Malta sering diisi dengan berbagai aktivitas fisik. Banyak orang mengenakan pakaian olahraga dan berjalan santai di sepanjang jalan tepi laut, atau jogging di jalur yang telah tersedia. Ada yang lebih suka berlari sendirian untuk menikmati ketenangan pagi, sementara yang lain mengajak anjing peliharaan mereka berjalan-jalan. Jika Anda memperhatikan lingkungan sekitar, Anda juga akan melihat berbagai tanda peringatan yang mengingatkan pemilik hewan peliharaan untuk membersihkan kotoran hewan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Malta kecil, pemerintah dan masyarakat tetap berusaha menjaga kebersihan lingkungan publik. Menariknya, meskipun secara kalender sedang musim dingin, beberapa orang tetap pergi ke pantai untuk berjemur. Di beberapa tempat, bahkan ada yang berani berenang di laut yang cukup dingin. Bagi banyak pengunjung, pemandangan orang berjemur di atas batu mungkin terasa tidak biasa, karena kebanyakan orang membayangkan pantai dengan pasir halus. Di sekitar Valletta, ibu kota Malta, pantai berpasir tradisional memang tidak terlalu umum ditemukan. Sebagian besar garis pantainya terdiri dari tebing batu kapur yang curam. Permukaan batu ini bisa sangat licin, sehingga untuk memudahkan akses ke laut, banyak tangga logam dipasang di sepanjang tepi pantai. Selain berjemur, kawasan tepi laut juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk bersantai. Ada yang berjalan santai sendirian sambil menikmati pemandangan laut. Ada pula yang berkumpul bersama teman-teman untuk bermain permainan sederhana di pinggir pantai. Namun pagi hari di Malta tidak hanya dipenuhi oleh pelari dan wisatawan. Jika Anda memperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan pemandangan khas lainnya. Sekelompok pria lokal yang lebih tua duduk diam di tepi laut sambil memancing. Aktivitas memancing ini sudah menjadi bagian dari tradisi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Di beberapa lokasi, Anda bahkan dapat melihat orang berenang hanya beberapa meter dari nelayan yang sedang memancing. Sebagian besar nelayan ini bukanlah nelayan komersial. Mereka memancing untuk kebutuhan keluarga, menangkap ikan segar yang nantinya akan dimasak di rumah. Banyak orang percaya bahwa pola makan khas Mediterania
yang kaya akan ikan segar dan makanan laut, berperan besar dalam menjaga kesehatan masyarakat di kawasan ini. Diet semacam ini sering dikaitkan dengan usia harapan hidup yang tinggi, di mana banyak penduduk dapat hidup hingga usia 80 tahun atau lebih. Jika Anda mencari suasana yang paling tenang di Malta, waktu terbaik untuk menikmatinya adalah pagi hari sebelum tengah hari. Pada jam-jam tersebut, pulau terasa jauh lebih damai. Orang-orang duduk santai di kafe kecil sambil menikmati sarapan atau secangkir kopi hangat. Jalan-jalan sempit yang biasanya ramai masih relatif lengang, sehingga lebih mudah dijelajahi. Waktu pagi juga merupakan saat yang ideal untuk mengambil foto. Cahaya matahari yang lembut membuat bangunan batu berwarna terang terlihat semakin indah. Sudut-sudut kota yang tersembunyi terasa lebih hidup ketika belum dipenuhi oleh kerumunan wisatawan. Namun, suasana damai itu tidak berlangsung lama. Ketika siang hari mulai mendekat, jumlah orang di jalanan meningkat dengan cepat. Wisatawan mulai memenuhi berbagai lokasi populer, dan lalu lintas di jalanan menjadi semakin padat. Kebisingan kota perlahan meningkat, dan aktivitas masyarakat menjadi jauh lebih sibuk. Orang-orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menuju kantor, toko, restoran, atau objek wisata. Kepadatan ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penduduk Malta setiap hari. Salah satu keluhan paling umum dari masyarakat lokal adalah masalah lalu lintas. Meskipun ukuran pulau ini kecil, jumlah kendaraan yang beroperasi sangat besar. Pada tahun 2025, diperkirakan terdapat lebih dari 450.000 kendaraan di seluruh Malta. Bayangkan situasi tersebut sejenak. Sebuah negara kecil dengan sekitar 600.000 penduduk, tetapi memiliki hampir setengah juta kendaraan. Itu berarti sekitar 3 dari setiap 4 orang memiliki mobil pribadi. Angka ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Selain kendaraan milik penduduk lokal, banyak wisatawan juga menyewa mobil untuk menjelajahi pulau dengan lebih bebas. Hal ini tentu menambah kepadatan lalu lintas di jalan yang sebenarnya sudah sempit. Secara teori, Anda bisa berkendara dari satu ujung Malta ke ujung lainnya hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Namun dalam praktiknya, perjalanan tersebut sering memakan waktu lebih lama karena kemacetan. Bahkan menemukan tempat parkir pun bisa menjadi tantangan tersendiri. Jalan-jalan di Malta terkenal sempit, terutama di kawasan kota tua. Jika mobil diparkir sedikit saja menghalangi jalan, kemungkinan besar pemilik kendaraan akan menerima denda. Karena itu, memiliki tempat parkir pribadi menjadi sesuatu yang sangat berharga di Malta. Menariknya lagi, Malta tidak memiliki sistem transportasi bawah tanah seperti metro atau tram. Salah satu alasannya adalah kondisi geologi pulau yang didominasi oleh batu kapur keras. Menggali terowongan di bawah tanah bukan hanya sulit, tetapi juga berisiko merusak bangunan bersejarah yang jumlahnya sangat banyak di negara ini. Sebagai alternatif, selain mobil dan bus, ada pilihan transportasi lain yang cukup populer, kapal feri. Jaringan feri di Malta menghubungkan berbagai bagian pulau dan daerah sekitarnya melalui jalur laut. Transportasi ini bukan hanya praktis, tetapi juga menawarkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan. Banyak orang menikmati perjalanan feri karena dapat melihat pemandangan laut yang indah, sesuatu yang jarang bisa dirasakan dalam perjalanan darat di negara lain. Walaupun begitu, banyak warga lokal masih berpendapat bahwa sistem transportasi umum di Malta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Inilah salah satu alasan utama mengapa begitu banyak orang akhirnya memutuskan untuk memiliki kendaraan pribadi. Memang benar bahwa pemerintah menyediakan layanan transportasi umum gratis bagi penduduk setempat, sebuah kebijakan yang cukup membantu dalam mengurangi beban biaya harian. Namun bagi wisatawan yang datang dari luar negeri, mereka tetap diwajibkan membeli kartu perjalanan khusus agar dapat menggunakan bus dan layanan transportasi lainnya. Ketika Anda berjalan menyusuri jalan-jalan di Valletta pada sore hari, Anda akan dengan cepat menyadari betapa sempitnya banyak ruas jalan di kota ini. Tidak sedikit jalan yang memiliki tikungan tajam dan hanya cukup dilewati satu kendaraan pada satu waktu. Meskipun kondisi lalu lintas terkadang terasa melelahkan, keindahan arsitektur kota membuat pengalaman menjelajah tetap terasa menyenangkan. Ganggang sempit yang menyerupai labirin, dipadukan dengan warna hangat dari rumah-rumah batu kapur tradisional Malta, menciptakan suasana yang unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Hampir di setiap sudut ibu kota, Anda akan merasakan seolah-olah ada kisah sejarah yang tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan.
Sebagian pengunjung mungkin hanya ingin mengabadikan momen dengan mengambil foto di jalan-jalan tua atau alun-alun bersejarah. Namun ada juga yang tertarik untuk mempelajari latar belakang setiap bangunan batu yang berdiri kokoh di sekeliling mereka. Apapun pilihan Anda, kehadiran langsung di tempat-tempat ini seringkali membuat pengalaman terasa lebih dalam dan bermakna. Hal lain yang kemungkinan besar akan langsung Anda sadari adalah tingkat kebersihan kota yang sangat terjaga. Meskipun jalan-jalan dipenuhi orang dan aktivitas berlangsung sepanjang hari, ibu kota tetap terlihat rapi dan bersih. Apapun aktivitas yang Anda lakukan di siang hari, baik berjalan santai, duduk bersantai di kafe, atau menjelajah sudut-sudut kota, sekadar berjalan melalui alun-alun dan jalan kecil di Valletta seringkali membawa rasa ketenangan dan kepuasan yang tidak terduga. Saat ini, Valletta dikenal sebagai pusat kehidupan di Malta, tetapi sejarah kota ini bermula jauh di masa lalu. Kota ini pertama kali didirikan pada tahun 1566 oleh kelompok ksatria yang dikenal sebagai Knights of St. John. Pendirian kota ini memiliki tujuan strategis yang sangat jelas, yaitu membangun pusat pertahanan yang kuat untuk melindungi pulau sekaligus mengawasi pelabuhan penting di sekitarnya. Pada masa itu, pembangunan kota difokuskan pada penciptaan benteng yang tangguh dan sulit ditembus. Hal ini terutama bertujuan untuk menghadapi ancaman dari kekuatan besar seperti Kekaisaran Ottoman, yang pada saat itu terus memperluas pengaruhnya di wilayah Mediterania. Dengan posisi geografis yang strategis, Malta menjadi lokasi penting dalam jalur perdagangan dan militer. Saat ini, baik Pulau Malta maupun ibu kotanya Valletta telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Status ini memberikan perlindungan khusus terhadap bangunan dan struktur bersejarah yang ada. Karena alasan tersebut, kota ini kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan besar dalam bentuk atau tata letaknya. Valletta tetap mempertahankan desain aslinya yang direncanakan berabad-abad lalu, sehingga karakter uniknya tetap terjaga hingga sekarang. Jika Anda memperhatikan rumah-rumah tempat penduduk tinggal, Anda akan melihat bahwa sebagian besar bangunan terbuat dari balok batu kapur berwarna kekuningan. Banyak di antaranya memiliki balkon kayu yang menonjol ke arah jalan. Balkon-balkon ini sering dicat dengan warna-warna cerah seperti hijau, biru, atau merah, menciptakan kontras yang menarik dengan warna alami batu. Saat berjalan melalui jalan-jalan kecil dan sesekali mendongakkan kepala, Anda mungkin melihat ruang di antara bangunan yang dihiasi dengan berbagai ornamen dekoratif. Beberapa lorong tampak begitu indah, hingga terlihat seperti gambar pada kartu pos wisata. Karena bangunan dibangun sangat berdekatan satu sama lain, ruang sempit di antara mereka sering dimanfaatkan untuk menempatkan tanaman hias atau dekorasi berwarna-warni yang mempercantik lingkungan. Tentu saja, suasana estetis ini juga memiliki sisi komersial. Di banyak jalan yang terlihat indah dan artistik tersebut, Anda akan menemukan berbagai kafe kecil yang memanfaatkan keindahan suasana sekitar. Pengunjung dapat duduk di luar ruangan sambil menikmati minuman atau makanan ringan, sekaligus merasakan atmosfer kota yang hangat dan ramah. Ketika orang membayangkan kawasan Mediterania, salah satu hal yang sering muncul dalam pikiran adalah keberadaan kucing liar. Di Malta, hal ini benar-benar nyata. Kucing dapat ditemukan hampir di mana-mana, di sudut jalan, di pelabuhan, bahkan di dekat bangunan tua. Namun, satu hal yang justru jarang terlihat adalah area hijau yang luas. Malta dikenal memiliki ruang hijau yang sangat terbatas. Bahkan, negara ini sering disebut sebagai salah satu negara di Eropa dengan persentase ruang hijau terendah. Alih-alih taman luas atau hutan lebat, pemandangan yang paling sering Anda lihat adalah bangunan batu berwarna terang yang berdiri berdampingan dengan lautan biru. Di dalam kota, Anda juga akan melihat keragaman manusia yang cukup tinggi. Malta menjadi tempat tinggal bagi orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk Afrika, Asia, dan berbagai wilayah Eropa. Selain itu, banyak penduduk memiliki warisan budaya Arab yang masih terasa hingga kini. Walaupun Malta merupakan bagian dari Uni Eropa, penampilan fisik penduduk lokal tidak selalu menyerupai stereotip orang Eropa Utara yang berkulit sangat pucat atau bermata terang. Identitas fisik masyarakat di sini lebih mencerminkan karakter Mediterania. Banyak orang Malta memiliki ciri fisik yang mirip dengan penduduk Yunani, Italia, atau wilayah Timur Tengah. Rambut gelap lurus merupakan hal yang umum, begitu pula warna kulit zaitun atau coklat muda. Secara sederhana, masyarakat Malta sering terlihat seperti perpaduan antara budaya dan genetika Timur Tengah dan Eropa. Malta juga termasuk dalam daftar 10 negara terkecil di dunia.
Karena ukurannya yang sangat terbatas, kemungkinan untuk tersesat di negara ini relatif kecil. Bahkan bagi wisatawan yang hanya tinggal selama 3 hari, pada akhir hari pertama saja mereka mungkin sudah merasa cukup familiar dengan tata letak kota Valletta. Di ibu kota, banyak orang merasa tidak perlu menggunakan aplikasi navigasi karena arah jalan relatif mudah diingat. Bahkan terdapat anggapan bahwa sekitar 80% penduduk lokal memiliki hubungan sosial satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam komunitas kecil seperti ini, orang cenderung sering bertemu wajah yang sama dan secara alami membangun hubungan sosial maupun ekonomi. Namun, ukuran negara yang kecil juga membawa konsekuensi psikologis tertentu. Beberapa orang mulai merasakan tekanan mental karena hidup di ruang yang terbatas. Ada yang menggambarkan pengalaman tersebut seperti tinggal di sebuah ruang tertutup yang luas, tetapi tidak memiliki banyak pilihan untuk keluar dari rutinitas yang sama. Seiring berjalannya waktu, keindahan arsitektur megah dan jalan-jalan menawan yang begitu memikat bagi wisatawan dapat terasa biasa saja bagi penduduk lokal. Hidup dalam lingkungan yang terbatas juga dapat memicu rasa jenuh dan frustrasi. Penduduk Malta tidak memiliki kemewahan untuk berkendara beberapa jam dan tiba di negara lain dengan mudah. Pilihan tempat untuk mencari ketenangan juga terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka hampir selalu berada di tengah keramaian wisatawan dan kepadatan lalu lintas. Kondisi tersebut secara perlahan dapat mengurangi rasa privasi dan kebebasan pribadi. Selain itu, karena pembangunan bangunan baru tidak selalu mampu mengejar pertumbuhan populasi, harga tempat tinggal terus meningkat. Banyak orang harus membayar biaya sewa yang cukup tinggi hanya untuk tinggal di rumah lama yang sudah berusia puluhan tahun. Membeli rumah sendiri juga menjadi tantangan besar bagi sebagian besar masyarakat. Tanah di negara sekecil ini sangat terbatas, sehingga harga properti terus naik. Akibatnya, banyak orang dewasa muda di Malta tidak dapat langsung hidup mandiri setelah bekerja. Mereka sering tetap tinggal bersama keluarga hingga akhir usia 20-an, bahkan hingga memasuki usia 30-an. Bagi pekerja yang ingin hidup sendiri, biaya sewa bulanan untuk apartemen kecil dengan 1 atau 2 kamar tidur dapat dengan mudah mencapai sekitar 1.000 euro atau bahkan lebih. Karena tingginya biaya tersebut, banyak pendatang yang bekerja di Malta memilih untuk menyewa 1 kamar saja daripada menyewa seluruh apartemen. Karena Malta merupakan bagian dari Uni Eropa, negara ini menggunakan euro sebagai mata uang resminya. Kesempatan kerja di Malta memang tersedia, tetapi jumlahnya tidak terlalu beragam, karena sebagian besar aktivitas ekonomi berpusat pada sektor pariwisata dan pendidikan. Kedua sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi negara, dan banyak bisnis lokal bergantung pada kedatangan wisatawan serta pelajar internasional. Menariknya, beberapa sekolah bahasa Inggris terbesar di dunia beroperasi di Malta. Setiap tahun, puluhan ribu orang dewasa muda, khususnya mereka yang berusia di atas 18 tahun, datang ke negara ini dengan tujuan utama mempelajari bahasa Inggris. Kedatangan pelajar internasional dalam jumlah besar ini secara langsung meningkatkan populasi anak muda di pulau tersebut. Akibatnya, saat berjalan-jalan di berbagai kota di Malta, Anda mungkin akan merasa bahwa hampir separuh orang yang Anda temui adalah pelajar internasional berusia sekitar 20-an. Kehadiran para siswa ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri lain seperti penyewaan tempat tinggal, restoran, kafe, serta berbagai layanan hiburan. Malta bukan hanya terkenal karena jalan-jalan bersejarahnya dan arsitektur klasik yang menghasilkan pemandangan indah untuk difoto. Negara ini juga tidak hanya dikenal karena pantainya yang menarik. Di seluruh dunia, Malta juga memiliki reputasi kuat sebagai salah satu lokasi dengan kehidupan malam yang sangat aktif dan meriah. Karena banyaknya pelajar yang datang untuk belajar bahasa Inggris, suasana kehidupan malam di Malta menjadi perpaduan antara pelajar internasional dan wisatawan yang berkumpul untuk bersosialisasi. Bahkan pada musim dingin, ketika suhu sedikit lebih rendah, kehidupan malam tetap berjalan dengan penuh energi. Jalan-jalan di area hiburan seringkali tetap dipenuhi orang hingga larut malam. Setelah menghabiskan siang hari untuk bekerja, bersantai di pantai, atau menjelajahi situs bersejarah, baik penduduk lokal maupun wisatawan biasanya mulai bersiap untuk keluar pada malam hari. Aktivitas malam di Malta berbeda dengan rutinitas pagi yang biasanya berfokus pada olahraga atau aktivitas santai. Pada malam hari, tujuan utama kebanyakan orang adalah bertemu teman, berbincang, dan menikmati hiburan. Salah satu kawasan yang paling terkenal dalam hal kehidupan malam adalah Pace Ville,
yang sering disebut sebagai pusat kehidupan malam di dekat Valletta. Wilayah ini dikenal dengan lampu-lampu neon yang terang, jalan-jalan yang dipadati pengunjung. Sebagian besar pengunjung di kawasan ini berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sebagian orang hanya menikmati berjalan-jalan santai di sekitar kota hingga larut malam. Gaya berpakaian yang terlihat biasanya kasual namun tetap modis, mencerminkan suasana kota yang relatif aman dan nyaman. Tidak jarang orang berjalan bebas di jalanan hingga larut malam tanpa merasa khawatir. Sesekali, Anda mungkin melihat beberapa individu tunawisma di sudut jalan, tetapi secara umum mereka tidak dianggap berbahaya. Jika rasa lapar datang di tengah malam, Anda masih dapat menemukan berbagai restoran cepat saji atau supermarket yang tetap buka untuk melayani pelanggan. Meskipun lampu jalan dan toko-toko biasanya menyala terang pada malam hari, jumlah kendaraan yang banyak serta trotoar yang sempit dapat membuat pengalaman berjalan kaki terasa sedikit tidak nyaman. Dalam kondisi tertentu, cukup umum bagi pejalan kaki untuk tanpa sengaja bertabrakan dengan orang lain karena jalur pejalan kaki yang padat. Pada malam musim dingin, suhu udara dapat turun hingga sekitar 5 atau 6 derajat Celcius. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengenakan jaket tebal atau sweater hangat saat keluar rumah pada malam hari. Setelah melewati tengah malam, suasana kota secara perlahan mulai mereda. Orang-orang mulai kembali ke rumah masing-masing. Bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi, pilihan transportasi yang umum digunakan adalah feri atau bus kota. Dan secara keseluruhan, begitulah gambaran tentang satu hari musim dingin yang khas di Malta. Negara ini menawarkan suasana yang relatif aman, cuaca yang hangat dibandingkan banyak negara Eropa lainnya, serta kesempatan untuk menikmati pantai dan bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun bagi siapapun yang mempertimbangkan untuk menetap di sini dalam jangka panjang, penting untuk memahami bahwa Malta adalah negara yang sangat kecil. Biaya sewa tempat tinggal cenderung tinggi, dan jumlah lokasi baru yang bisa dijelajahi mungkin terasa terbatas setelah beberapa waktu. Dengan demikian, kita sampai pada akhir perjalanan dalam pembahasan ini. Terima kasih telah mengikuti hingga selesai. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat tinggal.